gini doang. Tempel begitu. Ya, Masya Allah. Sama orang tua apalagi tuh? Orang tua itu doa keramat. Kalian masih punya doa keramat? Orang tua, nggak ada orang tua guru kalian itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Mudah-mudahan dengan hijrah ini kita bisa pindah hijrah kepada yang lebih baik. Dari yang kemarin kita nggak punya akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada adik. Ayo, nih tahun baru hijrah, kita pindah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf, negeri ini diwariskan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang soleh. Annal ardo yarithuha min ibadiyas salihun. Annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Jadi bumi ini diwariskan hanya kepada orang-orang yang soleh. Kalau nggak soleh, pinter doang, itu minteri. Dia pinter tapi nggak soleh, korupsi jadinya, betul nggak? Pinter, profesor, doktor, tapi uang rakyat habis. Hak fakir miskin nggak ada. Jangankan itu, orang dana buat aspal aja, aspalnya ditelan sama mereka, kabelnya digulung. Pinter tapi minteri, pinter nyunat. Oh, ya, sekarang banyak orang tukang sunat. Bukan mantri doang, profesor dokter juga pinter nyunat. Betul? Ya, ini fakta. Ayo, wariskan kepada anak-anak kita nilai keislaman. Ya, iman yang mantap, akidah yang bagus, akhlak yang terpuji. Siapa yang harus kita contoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal indikator untuk mendapatkan putra putri kita yang soleh. Yang pertama, tanamkan kepada putra putri kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus berterima kasih kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, menyembah kepada Allah tanpa mempersekutukannya kepada Allah. Adik-adik, siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, gunung, yang ciptain mobil? Orang. Pada hakikatnya Allah juga yang memberikan ilmunya, betul nggak? Yang ngasih rizki siapa? Allah. Yang ngasih uang jajan? Ayah. Tapi ayah dikasih rizkinya sama Allah. Kembalinya kepada Allah juga. Jadi harus berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada orang tua berarti berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia berarti kita berterima kasih juga kepada Allah yang memberikan. Nah, adik-adik tugasnya belajar. Saya tanya adik-adik, mau jadi orang pinter apa jadi orang bodoh? Sekali lagi yang kompak. Adik-adik, mau jadi orang pinter apa orang bodoh? Tahu nggak bedanya orang pinter dengan orang bodoh? Saya tanya, kalau orang bodoh itu kalau disuruh nyari batu kira-kira kemana? Ke kali. Di kali mau udang kali. Jonggol. Jauh amat. Nih korban film Bang Ocit ini. Orang bodoh nyari batu kemana? Yang banyak batu itu di mana sih? Di gunung yang banyak batu. Di kali juga karena gunungnya meletus, batunya hancur. Iya, terbangnya ke kali juga. Gitu. Terus kalau dia bekerja, dia bodoh nih, nggak punya ilmu. Modalnya apa? Modalnya kampak,
godam, berangkat pagi, pulang maghrib, menggunakan apa? Bukan pakai ilmu, fisik dan otot. Ya, seharian dia mecahin batu, keringat bercucuran dari ujung rambut sampai ujung kaki, gobios kita ini, tangannya kapalan karena megang kampak, dipukulin itu batu, celetar. Tengah hari lagi, celetar. Paling dapat berapa sih? Berapa kubik yang dapatkan? Lalu menerima honor sehari berapa? Paling banter 50.000. Udah capeknya seharian, kapalnya apa namanya, tangannya udah kapalan, capeknya luar biasa, dapatnya berapa? 50.000. Tapi lihat adik-adik, kalau bekerja dengan ilmu, bukan dengan otot, lihat orang pinter nyari batunya di mana? Tadi kan orang bodoh nyari batu di mana? Di gunung. Kalau orang pinter nyari batu di mana? Material. Material mah orang bodoh juga masih bisa disuruh pakai duit tuh beli material pasir. Pasir tuh. Tapi kalau orang pinter nyari batu bukan di kali, bukan di gunung, bukan di material, tapi di mana? Di sini nih. Di ginjal. Namanya batu ginjal. Kenapa? Karena dia jadi seorang dokter mengoperasi orang yang sakit ginjal. Kerjanya nggak pakai capek. Kenapa? Ruangannya AC. Betul nggak? Dioperasi cuma setengah jam. Nggak pakai keringetan, nggak pakai ngotot, karena pakai otak. Berapa dibayar? 30 juta. Beda nggak? Bedanya orang pinter sama orang bodoh nyari batunya beda. Betul nggak? Belum dari hal yang lain. Maka Ustadz tadi katakan, ilmu ini menyelamatkan kita bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, bahkan miliaran tahun. Tapi kalau orang bodoh, sengsaranya dunia akhirat. Betul apa betul? Nah, tapi orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Tuh, kata Syekh, apa namanya dalam kitab Jubatnya tuh, Ibnu Ruslan. Wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang yang pintar tidak mengamalkan ilmunya, di hari kiamat dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Oh, kalau gitu Ustadz, enak jadi orang bodoh. Silahkan jadi orang bodoh. Tidak mau sholat, tidak mau nyembah Allah. Nyembahnya patung, batu besar, patek kong. Tuh patek kong. Ya bukan selain Allah, patung-patung. Tuh mereka tidak disiksa di hari kiamat, cuman dibakar doang. Orang bodoh dibakar. Masya Allah. Makanya punya ilmu. Nabi Sulaiman diwariskan. Pengen ilmu apa harta? Nabi Sulaiman pilih mana? Ilmu. Ilmu. Karena dengan ilmu harta diperoleh. Ya Bu ya. Maka Nabi Ibrahim mewariskan kepada putra-putra keluarganya, kepada putranya. Bukan dia mengatakan